Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Merah putih berkibar tinggi, angin bertiup, terasa nyaman. Mari baca Al-Quran setiap hari, agar hidup penuh keberkahan. Naik perahu ke Sungai Musi, airnya jernih, indah pemandangan. Belajar mengaji di Al-Hasani, tanda istiqomah mencintai Al-Quran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh. Itu surat Yunus ayat 29 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau, Bapak Ong Siono dari kelas Patona. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Misda dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Pak Ustadz, kurang sehat pagi ini? Iya, agak batuk ya, Bu Misda. Agak batuk ya. Ya. Iya, semoga segera membaik ya Amin, Pak amin, Ustadz. amin, amin. Ya, doa kami juga untuk keluarga dan tentunya bagi Amin. kita semua yang hadir di sini. Semoga ada rahmat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sapa juga pendamping Pak Ustadz pagi ini, Bapak Ong Sugiono dari kelas Patona. Assalamualaikum Pak Ong. Waalaikumsalam, Bu Misdawati. Ya, siap ya Pak pagi ini mendampingi Siap, Buya. insya Allah. Iya, Alhamdulillah. ya mudah-mudahan nanti lancar ya Pak. Tidak ada Amin, kendala di amin. perjalanan ya. Kami ibu-ibu juga mungkin bapak-bapak dengan nuansa hijaunya memberi dukungan kepada Pak Ong agar Terima kasih. nanti lancar dalam mengurai ayat. Amin. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kami silakan Pak Ustadz meneruskannya. Syukran, Bu Misdawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, wa sadaqa nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyaitin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap setiap tingkah laku kita, tutur kata-kata dan perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Salawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumul hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan sapaan kepada kita semuanya, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita membahas surat Yunus ayat ke-29 bersama Pak Ong Sugiono. Assalamualaikum Pak Ong. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Di mana posisi Pak Ong sekarang ini? Di Sentul Buya, Bogor. Oh, di daerah mana namanya itu? Di Cijayanti. Kayak Cijanti. Kalau dari tempatnya Buya ya masih 8 kilo lagi naik ke gunung Buya. Ada gunung itu Ke atas. gunung, ya. Iya, enak tinggal di situ ya. Ya, Alhamdulillah. Pak Ong, kegiatan sehari-hari apa nih Pak Ong sekarang? Ya, kegiatannya ya paling di rumah aja nyiram-nyiram tanaman, mendampingi istri, Alhamdulillah. ya ibadah lebih banyak lagi Buya. Amin ya, biar Alhamdulillah istiqomah beribadah ya. di Al Hasani. Amin. Alhamdulillah. Pak Ong dulu yang ngajak ke sini siapa Pak Ong? Yang ngajak saya itu Ibu Sispayeni, Oh, Bu Bu Sispa ya. Sispa, ya, Iya. Oh, dikenalin oleh orang Jabal Nur ya. ya, Oke. Pak Ong sekarang ada di kelas Otona bersama Pak Master Jayasmen, Bu Ani Siswanti, dan Pak Yayan ya. ya. Oke, baik. Kalau gitu waktu yang tepat kami persilakan kepada Pak Ong. Silakan Pak Ong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmatnya yang luar biasa, segala kebaikan menjadi sempurna, dan dengan izin dan rahmatnya pula pada pagi hari ini kita dapat hadir di kajian ba'da subuh ini sebagai salah satu upaya kita untuk memperoleh ridho dan kasih sayangnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa berpegang teguh kepada warisan yang telah beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Yang saya hormati Buya Rizal Hasani, seluruh tim Akademi Al-Quran Al-Hasani, Bapak dan Ibu pembimbing, seluruh sahabat kelas Fatona 14 online, serta seluruh serta Zoom kajian pada subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Rizal Al-Hasani, founder Akademi Al-Quran Al-Hasani, sekaligus penyusun metode gramatikal Al-Hasani, atas segala ilmu yang diberikan, ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga, yang membantu kita lebih mengenal pegangan hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Semoga semua kebaikan yang telah Buya berikan menjadi amal jariah yang tiada putus-putusnya sampai hari akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kesempatan yang luas kepada Buya untuk terus mengajarkan ilmu dan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadril Busudin yang telah berkenan hadir untuk berdiskusi membahas ayat 29 surat Yunus ini. Semoga diskusi kita nanti bisa menambah ilmu dan kedekatan kita kepada Al-Quran. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap tim Akademi Al-Quran Al-Hasani yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri kajian pada subuh ini tanpa halangan sedikit pun. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada guru pembimbing di kelas Patona 14 online, pada Pak Master, Pak Yayan, serta Ibu Ani Suswanti atas segala keikhlasan, kesabaran, dan kesungguhannya dalam membimbing kami. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Noveri Sastri atas bantuannya dalam membuat dan menampilkan PPT ini, serta Bapak Ustadz Rafli selaku pembimbing di kelas tahsin, dan juga kepada Ibu Sispayeni yang telah memperkenalkan saya kepada Akademi Al-Quran Al-Hasani. Dan teristimewa ucapan terima kasih kepada saudara-saudariku tercinta, para pembulu ilmu dan pejuang bahasa Al-Quran di kelas Patona 14 online. Terima kasih atas support, kerjasama, dan kekompakannya. Kita telah melalui hari-hari yang menyenangkan dan penuh dinamika bersama-sama. Semoga persahabatan dan persaudaraan yang terjalin ini tidak hanya di dunia, tapi berlanjut sampai akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat serta gajian pada subuh ini. Semoga majelis kita ini senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk kepada penguraian ayat Al-Quran surat Yunus ayat 29. Uraian secara gramatikal Al-Quran surah Yunus ayat 29 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Ustadz Haji Asrijal Al-Hasani dengan pendamping saya sendiri, Ong Sugiono, dari kelas Patona 14. Quran surat Yunus ayat 29. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakafa billahi syahidam bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum lagofilin. Quran surat Yunus ayat 29 terdiri atas 14 penggalan. Penggalan pertama fa. Penggalan kedua kafa. Penggalan ketiga bi. Penggalan keempat Allahi. Penggalan kelima sahidan. Penggalan keenam bainana. Penggalan ketujuh wa. Penggalan kedelapan bainakum. Penggalan ke-9 in. Penggalan ke-10 kunna. Penggalan ke-11 an. Penggalan ke-12 ibadatikum. Penggalan ke-13 la. Penggalan ke-14 gofilina. Uraian Quran surat Yunus ayat 29
Penggalan 1 sampai dengan 5. Penggalan pertama, fa, merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua, kafa, bentuknya kata kerja lampau. Aslinya kafaya, dibaca kafa. Ciri fathah di akhir, pelaku huwa. Akar kata kafaya, dibaca kafa. Pola fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 379. Artinya dia telah cukup. Penggalan ketiga, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan keempat, Allahi, merupakan subjek. Aslinya Allahu, karena ada huruf jar menjadi Allahi, artinya Allah. Penggalan kelima, sahidan, bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata benda tanwin di akhir. Ciri pelaku aktif sesuai pola. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar katanya sahida. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 206. Artinya yang menjadi saksi. Uraian Quran surat Yunus ayat 29 bagian penggalan 6 dan 8. Penggalan ke-6, bainana. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama baina. Bentuknya kata benda khusus. Akar katanya bayana menjadi bana. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'la. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 75. Artinya antara. Kata benda kedua nah. Termasuk kata ganti. Artinya kami. Arti kata benda majemuk bainana adalah antara kami. Penggalan ke-7 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8 bainakum, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama baina termasuk kata benda khusus. Akar kata bayana menjadi bana. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2.
Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'la. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 75. Artinya antara. Kata benda kedua kum merupakan kata ganti yang artinya kalian. Jadi arti kata benda majemuk bainakum adalah antara kalian. Uraian Quran Surat Yunus ayat 29 penggalan 9 sampai dengan 12. Penggalan 9 in merupakan huruf bermakna artinya jika. Penggalan ke-10 kunna bentuknya kata kerja lampau aslinya kunna, ciri na di akhir, pelaku nahnu, akar kata kawana menjadi kana. Merupakan kaidah 1 huruf sia poin 3. Dalam kata kerja lampau setelah dibuang kata KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full doma sukun, maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Artinya kami telah ada. Penggalan ke-11 an merupakan huruf jar. Artinya dari. Penggalan ke-13 ibadatikum. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama ibadati merupakan kata benda kata kerja tunggal. Aslinya ibadatan. Karena ada huruf jer menjadi ibadatin. Karena ber-KBM menjadi ibadati. Ciri kata benda ada huruf jer dan tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata abada. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda tunggal fi'alatun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 252. Artinya ibadah. Kata benda kedua kum merupakan kata ganti. Artinya kalian. Jadi arti kata benda majemuk ibadatikum adalah ibadah kalian. Uraian Quran Surat Yunus ayat 29 penggalan ke-13 dan 14. Penggalan 13 la merupakan huruf jar. Merupakan huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ke-14 gofilina. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda pelaku aktif fathah panjang pada huruf pertama akar kata. Kasroh di huruf kedua akar kata. Ciri jamak ya sukuna. Akar kata gofala. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal gofilun.
pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'ilina terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 298. Artinya orang-orang yang lalai. Arti keseluruhan Quran surat Yunus ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Fakafa billahi syahidam bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum lagofilin. Maka Allah cukup yang menjadi saksi antara kami dan kalian. Sungguh kami adalah orang-orang yang lalai, tidak tahu menahu dari ibadah kalian. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah Pak Ong. Gimana Pak Ong? Mumtaz kayak Pak Ong tampil ini tenang. Alhamdulillah Mas, terima kasih Ustaz. Gimana rasanya Pak Ong habis nguraian ini? Ya, alhamdulillah ada perubahan, lebih tenang. Iya. Tetap tenang ya. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Pak Ong sekarang baca Quran di rumah atau nguraian itu berapa per harinya? Pas satu ayat menguraikan latihannya atau Paling satu hari cuman satu lembar dua lembar Pak Ustaz, habis sholat biasanya. baca? Kalau mengurainya, Ya, alhamdulillah. Gimana? mengurainya, Ya, otomatis ya udah mulai ini Pak mengurai Ustaz. ya. Jadi udah mulai ada artinya, baca sebentar, Ah, ada artinya, saya artiin bentar-bentar. Jadi udah mulai mengerti Al-Quran lah. iya. Semoga istiqomah tetap di Pak Ong ya. Alhamdulillah Pak Ustaz. Lagi Pak Ong tinggalnya dekat Sentul ya Pak Ong ya. Ya, siap. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat Yunus ayat ke-29 yang sudah dibawakan Pak Ong dengan Mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fakafa billahi syahidan. Ini sambungan ayat sebelumnya ya. Bagaimana orang-orang yang menyembah serikat-serikat orang-orang musyrik itu ya. Serikat-serikat mereka orang yang mereka sembah itu. Fakafa, maka Allah cukup bagi sebagai saksi. Bainana antara kami, bainakum dengan kalian. Jadi maka Allah cukup sebagai saksi antara kami dan antara kalian. In kunta bahwasanya kami an ibadatikum tentang ibadah kalian la ghafilin. Jangan orang-orang yang lalai itu tidak tahu menahu tadi ya. Lalai kami dengan ibadah kalian. Jadi para yang disembah ini dia membantah bahwa dia pernah disembah. Untuk lebih lengkapnya nanti biar tadabbur yang memulaikan pada saat mulia. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi agak serak suaranya ya. Jadi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas, yang kurang berkenan. Lagi kami mohon dibukakan pintu maaf. Kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bu Misdawati kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Misdawati. Baik Pak Ustaz. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, demikian uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya, surat Yunus ayat 29. Terima kasih Pak Ustadz dan ucapan selamat kepada Bapak Ong Sugiono dari kelas Patonah 14.